Lumen nomor 11.785, 10 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Persembahan Janda Miskin. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempunyai kepekaan hati dan ketajaman penglihatan, kita dapat menemukan sesuatu yang berharga, yang dapat memberikan nilai yang baik dan benar bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus yang sedang berada di dalam bait suci sempat melihat kejadian bagaimana orang yang datang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan yang telah disediakan. Ia melihat orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang yang memberikan jumlah yang besar. Tetapi ada juga seorang janda yang hanya memberikan sedikit, yaitu 2 peser, yaitu 1 duit. Orang ke gereja ada yang memberikan 100.000 atau 50.000 untuk persembahan. Tetapi ada seorang ibu yang memberikan 2 lembar 2.000-an. Suatu hari, seorang koster menyeluduk. Masa memberikan sumbangan hanya segitu? Apa dia tidak tahu untuk pemeliharaan gedung gereja, membayar listrik, banyak uang yang harus dikeluarkan? Saya hanya tersenyum mendengar celetukan itu. Orang kaya memberi banyak, sebab itu hanya 1/100 dari gajinya. Tetapi ibu tua ini
memberikan sarapan yang tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Ia menahan lapar sampai tiba jatah makan siangnya. Saudara-saudari terkasih, saya coba membayangkan kebenaran kata-kata Yesus tentang peristiwa yang dilihatnya, sehingga dia berkata, "Aku berkat kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia memberikan apa yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup sebagai persembahan untuk Allah yang sudah memeliharanya sampai saat ini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang persembahan yang hidup. Bukan banyaknya jumlah uang yang kita berikan, bukan juga supaya diketahui orang kedermawanan kita, melainkan persembahan yang benar adalah persembahan diri kita kepada Allah yang telah memelihara kita dari waktu ke waktu. Persembahan yang hidup adalah persembahan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Roma bab 12 ayat 1. Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa kebutuhan operasional gereja, termasuk kebutuhan untuk pelaksanaan liturgi mingguan, bukanlah sedikit. Kolekte atau persembahan dalam perayaan Ekaristi merupakan salah satu sumber penandaan untuk aktivitas menggereja. Menarik untuk diperhatikan bahwa ada orang Kristen yang menekankan perlunya perpuluhan sebagai patokan persembahan. Sebab ada tertulis hal itu dalam kitab suci Perjanjian Lama. Menarik juga bahwa ada seorang pendeta muda yang berkata bahwa dia tidak mengambil serupiah pun dari perpuluhan yang dipersembahkan umat, karena itu adalah milik Tuhan. Dia berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja secara pribadi. Apakah Tuhan membutuhkan uang kita? Tidak. Yang membutuhkan uang persembahan kita adalah institusi gereja untuk dapat melayani keperluan penggembalaan umat Allah. Apa yang diperlukan Allah dari kita? Nothing. Tidak ada. Sebab persembahan kita atau pujian kita tidak akan menambah kemuliaannya. Sebab dari semula Allah itu sudah agung dan mulia. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu memberikan persembahan untuk Allah? Persembahan untuk Allah itu adalah hidupmu yang kudus, yang berkenan kepadanya. Persembahan atau kolekte adalah bagian dari ungkapan syukur kita atas kemurahan Tuhan yang memelihara kita. Melalui persembahan, kita turut ambil bagian semampu kita untuk karya keselamatan Allah melalui gereja kudusnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus di lingkungan bait suci menjadi sarana pembelajaran kepada para pengikutnya bahwa yang utama bukanlah seberapa banyak uang
yang kita persembahkan, melainkan seberapa besar dan tulus cinta kita dalam menghunjukkan persembahan itu. Ketulusan, kejujuran, dan kebenaran yang menyertai persembahan kita, berapapun itu, akan menjadi pujian dan kemuliaan bagi Allah. Yang punya banyak, jangan pelit. Yang belum punya banyak, jangan iri kepada yang lain. Sebab yang memberi banyak belum tentu berkenan kepada Allah. Sebab persembahan menjadi ajang pamer kekayaan. Tetapi yang memberi sedikit belum tentu juga diterima Allah kalau disertai dengan ketidakikhlasan. Harta dan kekayaan seharusnya menjadikan orang semakin bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kemiskinan bukan berarti Tuhan tidak peduli pada kita. Ada ungkapan menarik begini, "Ya Tuhan, jangan membuat aku terlalu kaya sehingga aku melupakanmu. Dan jangan membuat aku terlalu miskin sehingga aku memprotesmu dan selalu mengeluh padamu." Dalam peristiwa memberikan persembahan hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, juga ketika kita tidak sedang baik-baik saja. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mempersembahkan hidupku kudus dan berkenan kepada Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang bersih, jiwa yang suci, dan kehidupan yang taat pada Yesus yang berfirman dan mendidik kami. Kuduskanlah hidup kami, tubuh dan jiwa sebagai persembahan yang hidup demi Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.